welcome back to my YouTube channel Mawar Agnesa. Halo, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya. Sesuai judulnya, aku bakalan membahas mengenai perut buncit. Nah, kali ini aku bakal ngajak kalian buat ngobrol di Healthy Talk bareng aku. Di episode pertama ini, kali ini aku bakalan membahas mengenai kenapa sih perut buncit terjadi padahal udah olahraga. Nah, di antara kalian pasti yang udah klik video ini ingin tahu jawabannya itu kayak gimana sih. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru dari aku. Dan buat kalian yang baru datang, perkenalkan nama aku Mawar Agnesa. Di channel ini aku membahas mengenai review dan kesehatan. Oke, kita langsung ke videonya. Oke, kali ini aku mau bahas dulu kenapa sih perut kita itu bisa buncit. Jadi perut buncit itu atau lemak perut itu pasti ada pada setiap orang. Mau kurus, mau gemuk, mau gendut, mau apapun, kita pasti punya lemak perut. Nah, yang membedakan adalah jumlah lemak perut kita. Oke, jadi penyebabnya apa sih? Nah, ini penyebabnya pasti banyak banget. Kalau kalian searching di internet atau di Google atau di apapun, kalian bakalan dapat banyak banget ya guys. Nah, jadi oleh karena itu aku rangkum dalam 4 aja. Jadi penyebab faktor perut buncit itu ada 4 aja yang aku mau rangkum, yaitu adalah kelebihan kalori. Jadi asupan kalorinya tuh berlebih, lalu karbohidrat yang berlebih juga, dan yang ketiga adalah asupan gula yang berlebih. Jadi banyak banget gula yang masuk, jadi penumpukan lemak dan itu tidak dipakai. Dan kelebihan protein, sebetulnya protein tuh bagus untuk tubuh kita, tapi kalau kelebihan kan ya nggak bagus juga, nanti bakalan jadi lemak jenuh. Oke, sekarang kita masuk pada pertanyaannya, kenapa sih udah olahraga tapi perutnya itu masih buncit? Oke, kita bahas dulu dari lemak perutnya. Jadi lemak perut itu ada 2. Nah, yang pertama itu ada lemak perut bagian dalam, yaitu bernama lemak visekal, yang merupakan lemak yang menumpuk di ruang antara organ-organ tubuh kayak jantung, lambung, hati, dan usus. Nah, itu letaknya itu di dalam perut sebelah pinggirnya ini. Nah, itu. Nah, lemak-lemak ini berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh kita. Nah, sementara lemak bagian luar yang biasanya kita bisa cubit ya, itu kalau kita duduk ada penumpukan lemaknya, nah itu bernama lemak subkutan. Nah, itu bernama lemak subkutan. Nah, jadi lemak ini, lemak bagian luar, nah lemak ini itu biasanya terdapat di perut bagian bawah kita dan bisa juga dicubit dan juga kelihatan lah ya, orang kurus juga pasti ada lemaknya. Itu tapi jumlahnya tuh sedikit gitu. Pertanyaannya lagi, kenapa sih perut kita nggak rata-rata padahal kita olahraga? Nah, jadi selemak tadi ini, kalian saat olahraga, mau plank, mau push up, mau sit up, mau crunch, ataupun apapun, itu yang membakar tuh lemak subkutannya. Jadi yang luarnya ini loh. Nah, jadi meskipun kita olahraga banyak, tapi lemak dalam organ tubuh kita itu banyak, maka kelihatan perut kita tuh semakin menonjol. Nah, jadi lemak yang kita bakar melalui olahraga tadi itu hanya lemak bagian luarnya saja. Nah, gimana dong Kak caranya untuk kita supaya perutnya rata? Nah, perut rata seperti ini, 2 gambar ini dihasilkan dari lemak yang sedikit. Nah, jadi yang satu ini dia terlihat lemaknya dikit banget ya nggak sih? Ini impian semua cewek. Dan apakah kita bisa seperti dia? Seperti ini? Dan itu pasti bisa jawabannya. Oke, yang satu lagi ya. Nah, ini gambar juga ini tetap langsing tapi dia agak berotot. Nah, ini juga jumlahnya sedikit lemaknya, tapi dia dibarengi dengan olahraga. Nah, jadi sebetulnya kita itu fokusnya adalah memperkecil lemak di perut kita. Sebetulnya olahraga itu juga tidak berpengaruh banyak terhadap perut kita yang rata. Karena banyak terjadi orang-orang yang memang tidak gemuk atau mungkin bisa dibilang kurus tapi perutnya itu lemaknya banyak. Nah, jadi sebetulnya mungkin lemak-lemak itu adalah lemak-lemak organ tubuhnya yang banyak.
kayak gitu. Dan bahayanya jika lemak organ tubuh kita banyak itu menyumbat aliran darah kita. Nah, jadi bisa banyak penyakit seperti kolesterol, darah tinggi, dan penyakit lainnya. Kayak gitu. Makanya sangat penting kita untuk memperkecil lemak dengan cara mengatur makanan. Oke, nah berarti kita harus memperbaiki pola makanan kita. Jadi bisa kita kontrol makanan apa saja yang dapat masuk dan memperkecil lemak untuk organ tubuh kita. Nah, jadi selemak yang tadi di dalam itu bisa kita perkecil dari makanan-makanan yang kita makan. Nah, salah satunya adalah kita makan makanan yang rendah kalori, rendah gula, dan juga karbohidratnya pas gitu ya. Juga makanan-makanan yang bersih ya. Bersih itu artinya tidak makan makanan junk food seperti itu yang mengandung minyak banyak atau enggak yang mengandung kalori tinggi. Jadi kita bisa mengurangi lemak perut kita dengan makanan kita. Selain itu juga olahraga bisa membantu meratakan perut kita. Kayak gitu guys. Sampai sini mungkin kalian ngerti ya apa yang aku maksud. Oke, sampai sini mengerti ya. Jadi kita itu perlu dua cara lagi-lagi, yaitu mengatur pola makan dan juga berolahraga. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang masih belum paham dan juga mungkin ada yang bertanya-tanya, kalian bisa follow Instagram aku @mawaragnesa__. Nanti kalian bisa DM aja, insya Allah aku bales. Atau kalian bisa juga komen di bawah kalau ada kalian yang mau ditanyain, atau enggak kalian mau sharing-sharing juga di bawah di kolom komentar, boleh banget. Dan aku mau ucapin makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video. Semoga videonya bermanfaat buat kalian dan juga buat aku pribadi. Oke, sekian video di episode Talk Health bareng aku. Semoga di video-video selanjutnya aku bakalan bisa menginspirasi kalian lagi ya. See you in the next video. Bye-bye.